Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Kesempatan yang berbahagia ini sesuai dengan proyek saya P5 dan PRA. Kesempatan hari ini saya akan membahas tentang suara demokrasi dalam rangka menyongsong pemilihan kursi di MA yang kedua. Untuk kesemuanya yang berlanjut tentang demokrasi nanti akan disampaikan oleh PKN dari ya, itu pada bulan 4 Kaitannya dengan politik, besok kita akan melaksanakan pesta demokrasi pada tanggal berapa tadi? 14 Februari 2024. Mana kita akan memilih wakil-wakil kita yang tujuannya adalah wakil kita dipilih kita untuk menyalurkan adanya aspirasi apa yang dikehendaki oleh masyarakat melalui wakil-wakil rakyat yang terdiri dari ada 5 lembar ya Mbak ya. Satu adalah lembar untuk DPRD tingkat 2 atau kabupaten itu, atau DPRD misalnya Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, itu ada yang namanya Dewan Perwakilan Daerah. Yang kedua adalah DPD. DPD ini adalah Dewan Perwakilan Daerah yang mana tiap provinsi biasanya diwakili oleh satu orang. Terus juga ada DPRD provinsi ya, atau tingkat 1 di provinsi atau kota media biasanya ini juga berdasarkan daftar pilihan dapil ya. Di situ kalau DPRD provinsi ini biasanya kita tidak mengenal begitu dalam terhadap orang-orangnya ya. Kalau kabupaten kita masih mengenal. Provinsi, nah inilah kita harus bisa terbantu dengan adanya media sosial. Provinsi, dari provinsi kita naik lagi ke DPR RI atau DPRI, DPRU pusat, DPR RI. Ini juga akan kita memilih. Sudah ada yang mengenal siapa saja calon yang ada di DPR RI, di DPD, DPR banyak yang belum. Nah ini butuh sosialisasi. Nanti kita persiapkan dia mengenal. Apalagi kalian juga harus kreatif melihat di dalam medsos. Biasanya Mbak Google ya, biasanya Mbak Google itu cari calon-calon DPD itu siapa saja, terutama di Jawa Tengah karena kita orang Jawa Tengah ya. Yang ada di Lampung ya tanya itu Lampung itu siapa saja DPD-nya dan sebagainya. Itu sampai nanti ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Sudah tahu berapa kandidatnya untuk saat ini? Ada 3. Pilihlah sesuai dengan hati nurani. Apalagi kalian ini termasuk pemilih pemula. Jadi ada berapa lembar tadi? 5. Ada 5 lembar. Baik, kita lanjut aspek politik. Itu ternyata kita dalam IPTEK itu bisa meningkatkan adanya partisipasi masyarakat atau partisipasi rakyat yang menyebabkan semakin pula meningkatkan adanya kualitas dan kuantitas mutu maupun mutu kualitas, di mana dalam hal ini adalah berkaitan dengan masalah kebijakan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi masyarakat itu mulai aktif, mulai mencari-cari kira-kira yang menjadi pemimpin nanti pasnya siapa. Kalian juga mengidolakan kan dengan pasangannya sendiri-sendiri, ini semakin meningkat. Terus yang kedua adalah faktor atau aspek politik mengakibatkan adanya faktor negatif yang mudahnya mengakses medsos, mengakibatkan kita memahami atau mendapatkan informasi yang berkaitan dengan liberalisme, yaitu paham kebebasan yang nantinya juga bisa mempengaruhi terhadap pemerintahan yang berlaku di negara Indonesia. Tergantung kitanya sekarang. Faktor negatif ini karena kita mudah mengakses, berarti kita harus mengantisipasi dengan cara mengambil yang faktor-faktor yang bagus saja, yang sekiranya sesuai dengan masyarakat kita terapkan, yang tidak sesuai kita
datang keluar aja tidak butuh waktu 1 hari berapa menit sudah sampai ke Malaysia karena transportasi yang begitu sudah maju dan mudah. Sekarang berapa Pak? Kalau orang banyak cerita yang ada di sana dulunya ditempuh dengan 6 jam karena transportasinya sudah jadi atau ada kereta untuk transportasinya sekarang ditempuh hanya 2 jam. Sudah berarti itu banyak perkembangannya sangat pesat sekali ya, maksud sekali yang harus dibuat. Karena mudahnya transportasi dan komunikasi yang bisa berhubungan dengan kita bisa meniru tata budaya atau tata kelakuan yang memang sesuai dengan masyarakat kita yang nanti kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut yang kedua adalah faktor negatif. Nah, ini tadi saya bilang bahwa faktor positifnya kita tadi bisa meniru. Nah ini juga mengakibatkan karena peniruan tadi mengakibatkan adanya orang Indonesia mudah terpengaruh dalam lifestyle kehidupan orang-orang barat. Yang itu apa? Konsumerisme sama hedonisme. Di mana konsumerisme itu adalah gaya hidup seseorang yang hanya mengkonsumsi yang berlebihan yang akhirnya secara tidak sadar berkelanjutan. Kalau kita masih berfungsi pada ekonomi real, kalau kita beli itu harus berdasarkan pada kebutuhan. Jadi jangan berdasarkan pada keinginan. Karena kalau keinginan itu sampai kapanpun kita tidak akan puas. Tapi kalau kita berdasarkan kebutuhan, beli kalau kita butuh. Kalau keinginan, cewek aja ya, cewek kalau lihat misalnya kosmetik, misalnya baju, wes tak dulu itu ya tinggal sangat ini. Padahal kita tidak perlu, tapi karena keinginan itu artinya kita berkira-kira berpikir ya sia-sia ya. Yang terakhir pengaruh positif dan negatif kemajuan kita terhadap negara ini adalah aspek pramuka, pertahanan, keamanan dan juga hukum. Bisa kalian lihat faktor positifnya biasanya meluasnya supremasi hukum atau penegakan hukum itu sudah kelihatan nyata. Bagi siapa yang melanggar otomatis akan dikenai sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya. Yang kedua keamanan bangsa. Yang kedua meluasnya regulasi hukum. Regulasi hukum segala persoalan yang berkaitan dengan peraturan sudah ada perangkat yang bisa menyelesaikan suatu permasalahan regulasi. Kalau dengan kata lain juga adanya hubungan. Yang terakhir adalah aspek yang bersifat negatif. Akibatnya dari pertahanan dan keamanan yang ada di suatu negara karena adanya komunikasi atau hubungan atau interaksi dan sebagainya tadi mengakibatkan adanya ketidakstabilan dari masyarakat kita sendiri, di mana kondisi itu akan terganggu kaitannya dengan kondisi keamanan dan pertahanan karena adanya suatu tindakan anarkis dari masyarakat, di mana tindakan anarkis di sini merupakan tindakan yang ingin melakukan suatu perbuatan atau ingin melakukan suatu kegiatan yang ingin merubah ya, istilah merubah atau mengubah adanya ideologi misalnya, itu tindakan suatu tindakan anarkis yang ingin mencari hal-hal yang baru ya, yang mengarahnya pada akhirnya ke tindakan kekerasan. Kesimpulannya untuk pertemuan kali ini, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa pengaruh positif dan negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di situ terhadap negara Indonesia terdapat adanya 4 aspek. Yang pertama adalah aspek politik, yang kedua aspek ekonomi, yang ketiga aspek sosial budaya, yang terakhir adalah aspek hukum dan pertahanan dan keamanan. Demikian uraian dari Bu Wulandari, semoga untuk menyongsong pemilihan OSIP di MA Pilihan 2 akan berlangsung demokrasi, jujur dan adil. Kalian nanti bisa memilih pemimpin yang menurut kalian baik, visi-misinya baik, gitu ya? Itu saya Kirani dan berhamdalillah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan di sana dari kelas 9 IPA 4. Saya sebagai tenaga masuk Politekkes